Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah coba buat sebuah form input ya. Dimana ketika kita inputkan data ini, ketika kita simpan, maka dia akan mengarah ke file PHP yang baru, dimana file PHP baru ini bisa menampilkan data yang kita inputkan tadi. Nah, metode pengiriman datanya, di sini ada metode post dan metode get ya. Metode post dengan metode get sama-sama bisa mengirimkan data, tapi bedanya kalau kita pakai metodenya get, maka data yang kita kirim akan terlihat di URL ini. Jadi kalau kita simpan, semua data kita akan terlihat di URL ini, apa yang kita ketikkan. Tapi kalau metodenya post, apa yang kita ketikkan di sini, di form kita tidak akan muncul di URL. Nah, itu akan lebih aman. Jadi ketika kita menyimpan data, pakailah metodenya adalah metode post ya, bukan metode get. Nah, kita coba tes di sini. Ada nomor telepon, nama, sama alamat misalnya. Kita coba ini satu. Kita simpan. Nah, ini ya tampilan seperti ini ya. Jadi kita lihat di latihan 8 karena kita hanya menampilkan nama, nomor, dan alamat. Nah, sekarang kita coba masukkan, sebelumnya kan kita sudah belajar terkait dengan operator aritmatika, perbandingan, dan lain sebagainya. Kita coba kombinasikan dengan itu. Misalnya kita akan coba buat bukan form input biodata lagi ya, tapi form untuk pembelian barang ya. Ini kita coba ganti jadi input, atau tidak usah kita ganti ya, kita buat file PHP baru lagi di sini. Kita coba namanya adalah latihan 9. Latihan 9.php. Nah, isinya sama. HTML juga dulu, ada head. Terus headnya jangan tutup ya, head buka dulu. Nah, seperti ini. Baru terakhir kita kasih body seperti ini. Nah, kita buat form penjualan misalnya. Form penjualan. Kita coba jalankan dulu form penjualan kita. Hasilnya seperti ini ya. Latihan 9, ini form penjualan kita. Isinya di situ kita coba tes, ada sebuah form seperti ini. Ada sebuah form, kita tambahkan form aksinya ke latihan 10.php seperti ini ya. Metodenya kita kasih metodenya post ya, agar data yang kita kirim tidak terlihat di URL-nya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar Bootstrap ya. Kita coba hubungkan kembali dengan Bootstrap kita. Itu ada di latihan. Nah, ini dia, kita pakai yang Bootstrap sebelumnya ya. Kita copy saja dulu. Kita letakkan di atas. Kita coba jalankan apakah Bootstrap kita sudah masuk. Nah, jenis tulisan yang berbeda seperti ini berarti Bootstrap kita sudah masuk. Kita coba lihat di bagian form ya, agar lebih rapi form kita. Kita coba lihat di bagian form. Di situ ada form control. Nah, ini form kita. Kita coba tes yang bagian form untuk input. Nah, yang ini saja ya. Bagian password ini kita coba pakai. Kita copy saja semuanya. Bagian password tadi kita letakkan di sini. Kita coba jalankan dulu. Hasilnya seperti apa? Kita geser di sini. Nah, ini password ya. Tapi kita tidak pakai password, tapi kita pakai jumlah ya, jumlah pembelian. Jumlah pembeliannya berapa? Ini kita hapus saja nih, karena tidak password. Tipenya jangan password ya. Kalau tipenya password kita jalankan, nggak kelihatan apa yang diketikkan, karena kita bukan password, tapi kita teks saja di sini. Ini kita abaikan. Kita tidak pakai id dulu, tapi kita pakai name. Di sini adalah jumlah beli. Nah, 1 jumlah beli. Nah, berikutnya kita tambahkan ada harga ya. Kita tes jumlah beli sini, harga barang. Harga barang. Di sini nama variabelnya kita tulis adalah harga. Sudah seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada 2 ya. Jumlah pembelian sama harga barang. Berikutnya ada, kita perlu tombol ya.
Kalau tombol kita coba lihat di bagian komponen, di sini ada tombol ya. Kita coba tes di sini. Kita pakai yang primary ya, berwarna kita pakai yang warna hijau ya. Tombolnya sukses di sini. Kita tes di sini. Kita coba jalankan. Sudah ada tombol sukses, jadi kita ganti ya, bukan sukses lah ya. Simpan ya, seperti ini. Nah, sudah simpan. Jadi ketikkan sesuatu di sini, simpan, dia akan belum mengarah ya. Harusnya kita ganti tipenya jadi submit ya. Submit. Kita coba tes, harusnya dia ngarah ke latihan 10. Betul, sudah ke latihan 10 ya, tapi masih not found karena memang latihan 10 kita belum kita buat. Kita buat dulu latihan 10. Latihan 10.php. Isinya tentu menampung ya, menampung dari tadi kita tulis adalah jumlah ya. Kita simpan dalam variabel jumlah dulu. Terus kita postkan di sini ya. Request. Di sini kita kasih nama ya. Oh, bukan nama ya. Tadi kita tulis adalah jumlah beli ya, seperti ini. Jumlah beli. Kita echokan dulu, kita coba tes. Jalankan. Nah, ada 34. Atau kita coba tes di sini request, selain request post ya. Nah, tadi kita pakai post ya. Kita di sini juga simpan dalam bentuk post juga. Ini post. Ya, di sini juga kita kasih post. Berikutnya itu kita tambahkan bagian harga beli. Harga beli di sini adalah harga. Nah, sudah jalan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kita coba tampilkan ini ya. Echo H1 tampil harga ya. Tampil harga misalnya seperti ini. Tampil harga, kita coba jalankan. Ini dia tampil harganya. Nah, pertama kita buat yang lebih rapi dulu di bagian, kita pakai form lah ya di sini. Form control yang seperti inilah, yang email ini ya. Atau tidak perlu dulu ya, kita coba jalankan tanpa itu dulu biar codingnya tidak terlalu panjang terlihat. Nah, kita echokan di sini. Kita butuh jumlah tadi ya, jumlah beli. Kita jumlah beli, kita coba jalankan jumlah pembelian ya. Kita tulis ini jumlah pembelian. Nah, kalau kita coba jalankan, harusnya muncul jumlah pembelian di sini. Nah, cuman yang kita inputkan tadi kan ada jumlahnya ya. Kita munculkan, kita ambil dari variabel jumlah. Nah, kalau kita coba jalankan, ini salah tadi. Kalau kita jalankan di browser kita 34, kita beli ada 5 ya. Harga barangnya itu kita kasih 1000 sini. Simpan. Jumlah belinya 5. Terus kita masuk ke bagian echo di sini harga barangnya. Harga barangnya variabel harga di sini. Kita coba jalankan. Jangan lupa BR-nya ya, biar dia baris baru lagi. Seperti ini. Jumlahnya 5, harganya 1000. Nah, sekarang total bayarnya ya. Kita butuh total bayar. Jumlah bayar lah ya. Echo jumlah bayar. Nah, jumlah bayar ini kan sebelumnya kita sudah belajar tentang operator aritmatika. Jadi total bayar ini kita asumsikan rumusnya adalah jumlah pembelian dikali dengan harga barang. Jadi 5 dikali dengan 1000. Maka di sini kita buat sebuah variabel baru ya. Kita tadi katakanlah variabelnya adalah jumlah bayar. Jumlah bayar ini rumusnya adalah jumlah pembelian
dikali dengan harga barang. Jumlah pembelian variabelnya adalah, kita tulis di sini jumlah, dikali dengan harga barang, variabelnya di sini kita tulis adalah harga, maka jumlah kali dengan harga. Seperti ini. Dan jangan lupa kita ingin tampilkan di sini kita letakkan jumlah bayar. Atau agak berbeda lah, kita tulis total saja seperti ini. Jumlah saja lah ya. Jumlah bayar. Ini tidak ada hubungannya dengan sebelah ya. Ini nama variabel bebas, kita simpan dalam variabel bernama jumlah bayar. Kalau kita coba jalankan, harusnya muncul 5.000 ya. Nah, betul, sudah muncul 5.000. Kenapa? Karena rumusnya adalah 5 kali dengan 1.000. Hasilnya adalah 5.000. Nah, berikutnya kita akan coba ada tambahan berikutnya. Nah, ini sudah muncul jumlah bayar ya. Sekarang kita coba tambahkan berikutnya lagi. Ada diskon ya. Ini jangan jumlah bayar, berarti ya jumlah. Ini jumlah bayar. Jumlah. Nah, di sini kita, ini bukan jumlah bayar ya. Tidak usah jumlah bayar. Kita tulis jumlah belanja lah dulu ya. Ini jumlah belanja. Jumlah belanjanya adalah belanja. Ini kita ganti jadi jumlah belanja. Jumlah bayar kita ganti jadi jumlah belanja. Kita coba jalankan dulu. Jumlah belanjanya adalah 5.000. Nah, sekarang kita kasih diskon lah ya. Diskonnya itu rumusnya adalah harga barang dikali dengan jumlah diskon. Berarti kita perlu inilah ya, jumlah diskon. Jumlah diskon itu kita masukkan dalam rumusnya ya. Jadi ketika ada belanjanya itu besar dari, kita tulis saja besar dari 10.000 ya, maka akan dapat diskon 1%, misalnya seperti itu. Nah, berarti kita coba rumusnya kayak di sini. Jadi tadi ketentuannya jika nih ya, diskonnya, pemberian diskon. Pemberian diskon itu rumusnya jika jumlah belanja besar dari 10.000 misalnya ya, seperti ini, maka akan dapat diskon. Diskonnya itu 1 ya. Diskonnya kita kasih, katakanlah diskonnya 5% ya. Seperti ini misalnya. Nah, kita cobakan di rumusnya. Kita coba tes. Ini kan pemberian diskon, jumlah diskon besar dari 1.000, maka akan dapat potongan diskon 5% dari jumlah belanja misalnya. Dari jumlah belanja. Kita coba rumus diskonnya dulu ya. Diskonnya 5% dari jumlah belanja. Berarti kita tulis di sini adalah diskon. Nah, diskonnya 5% berarti 0,5 ya. Di sini jumlah belanja berarti 0,5 dikali dengan jumlah belanja ya. Jumlah belanja. Kita coba echo-kan dulu diskon di sini. Kita coba cek 5% ya. 0,05 lah harusnya ya. Coba kita tes 0,05. Kita kasih BR dulu ya, biar terlihat bedanya. Kalau diskonnya 10% berarti 0,1 ya. Kita coba tes. Nah ini ya, diskonnya 10% berarti 0,1 ya. Kalau diskonnya 5% tadi 0,05 ya. 0,05 di sini kita tulis 0,05 ya. Kita tulis 0,05. Diskonnya 250 rupiah. Nah, kita coba jalankan lagi. Ini diskonnya. Nah, diskon ini bisa didapatkan apabila, ini ada lagi rumusnya, jika belanjanya besar dari 10.000. Maka kita kasih rumus lagi.
if jika ini jumlah belanjanya, ini jumlah belanja berarti variabel jumlah belanja ini, jika jumlah belanjanya itu besar dari 10.000, 1, 2, 3, baru dapat diskon ini dia diskonnya. Nah, tapi jika tidak, berarti kan ini tidak ada keterangan lagi, hanya dapat diskon jika besar dari 10.000. Berarti asumsi kita jika kurang dari 10.000 maka dia tidak akan dapat diskon. Maka kita kasih else di sini, else diskonnya, agar kita kasih tahu bahwa diskonnya 0 di sini, tidak ada diskon. Kalau kita coba jalankan, ini belanja kita kan ada 5.000 ya, berarti diskonnya 0 nih. Nah, harusnya 0 ya. Kalau kita coba belanja kita ini, kita kasih 10 di sini. Oh, masih 0 ya. Kenapa masih 0? Karena dia besar dari 10.000. Berarti kita kasih belanja kita ada 20 misalnya. Nah, baru dari diskon 1.000 ya. Ini baru muncul variabel diskonnya ataupun perhitungan diskonnya karena sudah terpenuhi kondisinya untuk diskon. Nah, berikutnya kita coba tambahkan kondisi yang lainnya lagi. Nah, kita kasih pemberian door price ya. Nah, rumus ada lagi ya. Pemberian. Sebelum pemberian door price ini kita coba ini dulu ya. Jumlah bayar lagi ya. Karena kan ada diskon nih. Kita coba jumlah bayar nih. Jumlah bayarnya rumusnya adalah jumlah belanja dikurang dengan diskon. Karena jumlah belanjanya ini dan kalau ada diskon maka dikurangi diskon. Maka rumusnya adalah seperti ini. Kita akan coba buat variabel baru ya, bernama jumlah bayar. Sebenarnya nama variabel ini bebas ya, mau kita tulis apa saja. Tapi di sini kita tulis nama variabelnya adalah jumlah bayar. Jumlah bayar ini rumusnya adalah jumlah belanja dikurang dengan sering diskon. Nah, baru kita echokan lagi di sini. Kita tulis adalah jumlah bayar. Jumlah bayarnya adalah string jumlah bayar. Kita coba jalankan. Nah, jumlah bayarnya adalah 19.000 karena sudah dikurangi diskon 1.000 ya. 20.000 dikurang dengan 1.000 hasilnya adalah 19.000. Ini untuk jumlah bayar. Nah, terakhir kita coba pemberian door price ya. Rumusnya kita kasih BR dulu biar terlihat bedanya. Kita kasih rumusnya adalah pemberian door price ya. Door price itu rumusnya jika jumlah belanja besar dari 1 juta misalnya 1, 2, 3, maka akan mendapatkan hadiah tas seperti ini. Nah, masuk lagi rumus if jika jumlah belanja besar dari 1 juta. 1, 2, 3. Di sini kita kasih variabel bernama door price saja. Tas seperti ini. Tas. Nah, jika tidak lebih dari itu maka door price-nya tidak ada. Seperti ini. Nah, kita coba echokan di sini pemberian door price-nya adalah variabel door price di sini. Door price. Nah, kita coba jalankan. Nah, door price-nya tidak ada ya. Kenapa? Ya karena jumlah belanjanya berbeda, kurang dari 1 juta. Tapi kalau kita coba tes dapat tas ya, karena jumlah belanjanya itu sudah 2 juta. Nah, itu dia latihan kita yang sebelumnya ya, latihan berapa kemarin ya, latihan 6 ya. Jadi kita bisa terapkan hal-hal seperti itu, operator aritmatika kita terhadap perhitungan-perhitungan seperti ini. Ada if-nya kita masukkan di situ, terus ada perhitungan aritmatikanya di sini, dan lain sebagainya bisa kita lakukan di situ. Nah, jadi untuk hari ini kita materinya cukup sampai di sini. Jadi hal-hal yang lain bisa kita lakukan nanti
untuk berikutnya, atau bisa kita tambahkan dulu sebelum berakhir. Misalnya seperti ini, ada variabel tentang pernyataan dulu ya. Nah, kita bisa kan misalnya di sini apa ya kondisinya ya di sini ya. Misalnya jika variabel jika jumlah belanja besar dari 5.000 dan misalnya jumlah barangnya, jumlah pembelian dan jumlah pembelian itu besar dari 3 misalnya. Nah, jika jumlah belanja besar dari 5.000 dan jumlah pembelian itu besar dari 3, maka dapat diskon misalnya, seperti itu saja nih. Maka kita tuliskan di sini, if kondisi pertama kita adalah jumlah belanja. Jumlah belanjanya besar dari 5.000 and jumlah belanjanya harus besar dari 3, baru dia dapat diskon lagi misalnya. Diskon lagi di sini, diskon laginya adalah keterangan selamat Anda dapat diskon kembali misalnya, seperti ini, kembali. Nah, jika tidak, maka kondisinya adalah diskon lagi ya, kita tidak ada aksi apa-apa. Baru kita echo-kan biar terlihat berbeda. Jangan lupa kita kasih BR dulu ya, biar terlihat beda. Kita kasih BR di sini. Kita kasih diskon tambahan misalnya. Diskon tambahan, variabelnya adalah diskon lagi. Kita coba jalankan. Nah, di sini diskon tambahan selamat. Kenapa? Karena kalau kita lihat kondisinya, jumlah belanjanya besar daripada 5.000. Betul. Jumlah belanjanya besar dari 3. Betul juga. Berarti dia dapat diskon. Tapi kalau kita coba tes, jumlah belinya itu hanya 2 misalnya. Kita jalankan. Dapat diskon ya. Kita coba cek di sini. Jumlah belanjanya 5.000. Jumlah belanja, bukan jumlah belanja di sini, tapi jumlah ya. Ini jumlah saja, jumlah pembelian ya. Jika jumlah belanja di sini ya, jika jumlah belanja dari 5.000 dan jumlah pembelian ya. Jumlah pembelian itu variabel yang kita simpan dari variabel jumlah. Kalau kita coba jalankan. Nah, di sini tidak dapat diskon tambahan. Kenapa? Kalau kita coba lihat dari sisi variabelnya, jumlah belanjanya besar dari 5.000. Terpenuhi kondisinya. Kenapa? Jumlah belanjanya itu sekarang ada hasilnya ini ya, 200.000. Sudah terpenuhi. Tapi kenapa tidak dapat diskon? Karena kondisinya itu adalah jumlah pembeliannya besar dari 3, sedangkan jumlah pembeliannya di sini adalah 2, maka dia tidak dapat diskon. Beda kalau kita tulis OR di sini. OR itu salah satu kondisi terpenuhi akan jalan dia. Nah, dia selamat dapat diskon. Kenapa? Karena kondisi yang pertama yang terpenuhi, itu jumlah belanjanya besar dari 5.000, sedangkan jumlah pembeliannya besar dari 3 tidak terpenuhi. Karena kita pakai OR, maka tidak jadi masalah, ini akan dieksekusi. Tapi kalau kita pakai AND, itu tidak akan bisa dieksekusi. Harus semua kondisinya terpenuhi baru bisa dianggap benar. Tapi kalau OR salah satu terpenuhi kondisinya, maka dia akan anggap itu benar. Kalau kita AND kan, dia tidak akan muncul apa-apa. Nah, itu dia terkait dengan penggunaan logika-logika yang sebelumnya sudah kita coba pelajari. Dan nantinya kita akan tambahkan logika-logika lainnya terhadap perhitungan-perhitungan di aplikasi yang kita buat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.